Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam musnadnya, yaitu dari Abu Bakar Abi Syaibah di dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah anin Nabi, itu dari Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala, berkata Rasulullah, tuhaddisu ngan Bani Isra'ilah, kata Rasulullah, ceritakanlah tentang kaum Bani Israel, kising jenengane dalil Israiliyat, sampai lulih cerita Israiliyat berdasarkan hadis ini. Kalau karena sungguhnya di dalam cerita Israiliyat itu adalah cerita yang bersumber dari orang Yahudi Nasrani di zaman dulu, yaitu kanat fihim ajib, sesungguhnya di dalam cerita-cerita Israiliyat itu yaitu terdapat cerita yang mengagumkan dan menakjubkan. Hadisnya soheh tekan kene, tapi engko tekan terakhir ini doif. Jadi nek sampean hadis tekan kene soheh, tekan titik kayak gini dok soheh ya, tapi engko kemudian anak tambah, kemudian diceritakan mening gitu if. Kalau sampai itu sohih, makanya kemudian menjadi hukum terkait masalah hukum cerita Israiliyat. Sampean uli percaya, sampean uli tidak. Tapi kalau betul-betul kemudian bersumber dengan sanad yang jelas, dengan perawian yang jelas, maka kemudian boleh kemudian kita untuk mempercayainya. Karena memang ada hadis, ceritakanlah cerita Israiliyat. Di dalam cerita Israiliyat tersebut yaitu terdapat kisah-kisah yang menakjubkan. Sampai di hadis ini sahih. Nah, nek engko ana terusane sebagaimana ditulis di dalam kitab ini kira sahih. Ora sahih adalah kalimat setelahnya. Nek sampai kalimat setelahnya kira sahih. Dari contoh kalimat setelahnya ini adalah diceritakan di kitab ini. Summa angsa'a yuhaddisuna, lantas kemudian Nabi memulai bercerita. Nah, kalimat Nabi memulai bercerita ki mulai penambahan dari perawi. Sing sahih mungkin mau tok. Tapi kemudian di sini ke penambahan dari perawi dewek, perawine nambahi dewek kayak gitu maksudnya. Nah, diantaranya adalah ini doif ya, berarti harajat ta'ifatun minhum, suatu saat keluar sekelompok manusia dari mereka kaum Bani Israel. Fa'atau ala maqbirah, yaitu suatu saat kemudian mereka pergi menuju kuburan. Dari kuburan-kuburan mereka, suatu saat ada sekelompok manusia dari kelompok Bani Israel pergi menuju kuburan, dari kuburan-kuburan yang mereka miliki. Lantas faqalu, kemudian mereka kaum Bani Israel itu berkata, lau shallaina raqataini wa da'awna Allah yuhrijul lana ba'dal amwati yukhbiruna 'anil mauti. Kemudian di antara mereka kemudian berkata, kalau seandainya kami yaitu sholat 2 rakaat dan kemudian kami berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan sebagian dari orang yang mati itu, yaitu agar orang yang mati itu bercerita tentang sakaratul maut. Tapi sayangnya penambahan yang seperti ini hadis itu dhaif. Saya mau tekan mau tok suatu saat dengan krungu anak ustadz, anak kiai membawakan hadis ini, berarti saya mau tekan mau tok sing kalimat ini adalah dhaif. Kenapa kemudian di sini ditulis men sampean ngerti letak dhaif kambil letak ora dhaif. Sekalipun ceritanya ini adalah pembicaraan pada ranah sakaratul maut, men sekaligus men dijiot pelajarannya terkait masalah sakaratul maut sing perlu ditanda kutip. Di antaranya kemudian hendaklah kami itu kemudian sholat 2 rakaat, yaitu kemudian kami berdoa kepada Allah agar Allah kemudian mengeluarkan untuk kami sebagian orang mati itu, agar orang mati itu kemudian bercerita tentang sakaratul maut. Lantas kemudian qala, kemudian pembawa perawi hadis ini berkata, fa'alu, akhirnya mereka mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan sebentar orang yang mati. Lantas begitu kemudian mereka berdoa kepada Allah agar kemudian Allah menghidupkan orang yang mati tersebut, ternyata muncullah di tengah-tengah mereka seorang laki-laki
idza talanga rajulun ra'sahu bayda, yaitu setelah itu kemudian muncul seorang laki-laki yang kepalanya putih. Muncul wong lanang kepalanya putih. Aswadul launi, kemudian hitam kulitnya. Kemudian khalla syai'un, kemudian sedikit pula, yaitu bagian yang kemudian yaitu hitam kulitnya, kecuali bagian sedikit yang tidak hitam. Kulitnya irang, raine putih, wajahnya, kepalanya putih, tapi tubuhnya hitam. Yang hitam itu cuma sedikit saja. Yang putih hitam itu kemudian sedikit saja bagian yang putih. Kalimatnya seperti itu. Baina ainaihi asaru sujudi. Kemudian di antara kedua matanya, maksud sini terdapat asaru sujud, bekas-bekas sujud. Lantas kemudian orang yang mati kemudian hidup itu berkata kepada orang yang hidup tadi. Cerita lagi kan demeni neng wong tua, neng ngaji ben wong tua demeni lagi kan cerita nih serius. Ning sayangnya ini adalah penambahan dari hadis yang ini sifatnya dhaif. Lantas berikutnya kemudian orang yang mati itu yang hidup lagi itu berkata, ya haula'i, wahai orang-orang yang hidup, ma'aradtum ilayya, apa yang kalian kehendaki kepada aku? Terus takon wong mati nih, wong sing urip sampean janjian kepengen apa? Ngersakna nyong tangi gampangane gue. Lantas kemudian dijawab, kemudian berkata lagi orang yang mati itu, laqad muttu, sungguh aku telah meninggal, mundu mi'ata sanatin fama sakantu anni hararatil mauti hatta al'an. Sungguh aku telah mati semenjak 100 tahun yang lalu. Jadi ngomong, aku ninggal ke 100 tahun yang lalu. Dan kemudian aku tidak merasakan tenang dari panasnya kematian sampai saat ini. Gue, dheweke ninggal 100 tahun wingi, burung entek rasa sakit sakaratul maut, sing rasak napa panas. Tujuannya nang kene diambil pelajarannya terkait masalah sakaratul maut, menunjukkan sekalipun ini adalah dhaif, betapa kemudian beratnya sakaratul maut. Kalau ini perawinya sahih, kayak apa kemudian beratnya coba? 100 tahun meninggal, sing rasak nala lara gue. Wah, kita cerita wong tua demen ini. Masya Allah ya. Tapi sayangnya ini dhaif. Lantas kemudian fadlullah, lantas kemudian berdoalah kepada Allah, kalimat gue, berdoalah kepada Allah wahai orang-orang hidup, ayyumidani, agar dia Allah mengembalikan aku kama kuntu, sebagaimana aku telah tertidur selama-lamanya atau aku dalam keadaan mati. Wih, sampai segini doa mening Allah menyong mati maning. Ini gampang aneh. Kalimatnya seperti itu. Tetapi sayangnya penambahan yang seperti ini sekali lagi adalah dhaif. Cuma pelajaran yang kita ambil karena penjelasannya adalah sakaratul maut pada posisi sakaratul mautnya. Kalau seandainya ini sahih, menunjukkan betapa besarnya ya, atau betapa mengerikannya dan betapa dahsyatnya sakaratul maut. 100 tahun ngasih kemudian nurun entek rasa larangnya. Padahal dia adalah ahli ibadah. Nampak asharu sujud di sini. Wajahnya putih. Bukankah menunjukkan itu adalah orang yang ahli ibadah? Awalnya kesem menunjukkan karena esing rasakna panas ya sakaratul maut. Maksudnya seperti itu. Wah, kalau ini benar ya, Masya Allah ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Dan berikutnya, sekarang di riwayat yang lain, riwayatnya juga dhaif. Yang berikutnya dhaif. Maaf ya kalau seandainya kita memakai kitab ini, memang akan perawi dhaif. Cuma memang perlu dipelajari dan ada ulama yang berhusnudzon kepada penulis kitab. Karena kita tahu sing jenengane Imam Al-Qurtubi, satu-satunya ulama yang dimungkinkan oleh ulama-ulama lain, dia yang memiliki 800.000 hadis yang hilang, yang pernah dihafal oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, dia kan hafal 1 juta hadis. Terus kemudian
Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Dia kemudian menulis kitab, kabehan ditulis kabeh, kitab kabehan. Nah, setelah terjadi pasukan Mongol dan Tatar menyerbu pasukan kaum muslimin di wilayah Irak pada saat itu, maka perpustakaan kaum muslimin Baitul Hikam itu kemudian dihancurkan oleh bangsa Mongol, sehingga buku-buku yang ditulis oleh Imam Ahmad yang terdapat 1 juta hadis itu hilang. Yang tersisa hanya yaitu 200.000 hadis. Artinya pada saat itu 800 hadis yang ditulis di dalam kitab Imam Ahmad hilang. Sing tersisa sampai hari ini mung 200.000 hadis. Kitabnya jenengane Musnad Imam Ahmad. 800 hadis, 800.000 hadis hilang. Dan ulama ada yang menganggap bahwasanya satu-satunya kemudian ulama di antara yang memiliki, dimungkinkan memiliki 800.000 hadis yang hilang itu, di antaranya penulis kitab ini, yaitu Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Cuma kalau diteliti di dalam hadis ini agak dhaif memang, karena memang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Makanya kitab ini pernah populer di wilayah Timur Tengah. Pernah populer di wilayah Timur Tengah karena memang ya hadisnya tidak ditemukan di dalam kitab hadis-hadis yang lain. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya sekarang diriwayatkan oleh Abu Hadbah, Ibrahim bin Hadbah. Qala berkata, ada sana Anas bin Malik telah menyebutkan kepada kami Anas bin Malik anin Nabi dari Nabi. Qala berkata Nabi bersabda, Innal abda, sesungguhnya hamba Allah, la yu'alliju karbal mauti, sungguhnya hamba Allah itu akan merasakan kesusahan mati, wa sakaratil mauti, dan akan merasakan sakaratul maut. Kalau di dalam hadis ini, sesungguhnya seorang hamba akan merasakan beratnya sakaratul maut dan beratnya pula tekanan-tekanan kematian. Wa inna mafasillahu, maka sesungguhnya tulang-tulang sendinya, setiap tulang-tulang sendinya, la yusallimu, nanti akan mengucapkan selamat tinggal, ba'daha ala ba'din, kepada sebagian menuju sebagian yang lain. Sing jenenge nyawa hilang kan mulai dari bawah, mulai dari kaki ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, sampai kemudian hilang. Kemudian begitu nyawa itu lepas dari tubuh, mata manusia mengikuti lepasnya ruh itu. Nah, kalau seandainya di dalam hadis ini, setiap kali kemudian nyawa itu hilang dari telapak kaki menuju mata kaki, maka mengucapkan selamat tinggal kepada bagian atasnya. Kalau bagian kaki sudah hilang nyawanya, maka mengucapkan selamat berpisah dari bagian perutnya, dan seterusnya. Maksudnya seperti itu. Maksud kalimatnya disampaikan di dalam hadis ini. Takulu, sambil kemudian setiap tulang sendi itu berkata, Alaikassalam, keselamatan untukmu bagian tubuhku yang lain, yaitu tufarriquni, sungguh kalian semuanya telah berpisah dariku, wa ufarriquka, dan aku akan berpisah denganmu, ila yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Cuma sayangnya hadis ini juga dhaif. Tapi nanti ada hadis yang serupa, tapi kemudian kedudukannya lebih bagus dibandingkan hadis ini. Terkait masalah di bab lainnya nanti ada. Dan berikutnya, Wadakar al-Muhasibi, sekarang disebutkan oleh al-Muhasibi di kitab beliau jenengane Ringayah. Kitab al-Muhasibi dua kitab jenengane kitab Ringayah. Innallah ta'ala, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Ibrahim. Allah ngomong kambi Ibrahim, ya Khalili, wahai kekasihku. Kita tahu Nabi yang mendapat julukan Khalilullah hanya ada dua, siji Nabi Ibrahim, yang nomor dua Nabi Muhammad. Khalilullah artinya kekasih Allah, tapi kalau menggunakan kalimat Khalil berarti menunjukkan dia adalah kekasih yang paling dicintai oleh Allah di antara makhluk-makhluk lainnya. Artinya, kalau seandainya kemudian Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalil, berarti dia kedudukannya seperti Rasulullah. Dia adalah Khalilullah. Mulanya julukan Nabi sing Khalilullah kan hanya dua.
Nabi Muhammad kambe Nabi Ibrahim. Nah, suatu saat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Ibrahim, "Ya Khalili, wahai kekasihku, kaifa wajadtal mauta?" Bagaimana kemudian kau mendapatkan kematian itu? Ditakoni Allah, "Ya Ibrahim, kekasihku, bagaimana kemudian kau merasakan yaitu sakaratul maut itu?" Terus dijawab tentang Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Kasufudi," yaitu seperti besi mahma, kasufudil mahma, seperti besi pemanggang. Jawab Ibrahim, seperti besi pemanggang. Jumlah fiswafi, yang diletakkan di kain wol, rotab yudrobin, yang basah. Seperti besi pemanggang yang diletakkan di kain wol yang basah. Kalimatnya seperti itu. Summa judiba, kemudian ditarik paksa. Sampean anak besi pemanggang, letakkan di kain wol. Setelah itu kemudian tarik dengan paksa. Lantas kata di dalam hadis ini, ama inna qad hauna alaika ya Ibrahim. Lantas kemudian dijawab oleh Allah, "Ya Ibrahim, padahal sungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah memberi keringanan kepadamu wahai Ibrahim terkait masalah sakaratul maut." Kalau seandainya Nabi Ibrahim dia mengatakan seperti besi pemanggang yang diletakkan di kain wol yang basah, kemudian ditarik dengan paksa. Kira-kira kalau seandainya seperti itu, apa yang terjadi kepada kain wol tersebut? Kecuali seakan-akan seperti kulit manusia yang dikuliti dari dagingnya dalam keadaan hidup. Gambaran yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam riwayat Al-Muhasibi di kitab Aringaya, wallahu a'lam bishawab. Karena di sini menunjukkan tentang pembicaraan bagaimana yang namanya sakaratul maut. Dan berikutnya, sementara di riwayat yang lain, ana Musa, sungguhnya Nabi Musa alaihissalam, sekarang Nabi Musa, mau Nabi Muhammad sudah, Nabi Ibrahim sudah, sekarang Nabi Musa alaihissalam. Sungguhnya Musa lama ruhuhu illallah ta'ala, tatkala kemudian kembali. Apa yang kembali? Ruhnya Nabi Musa menuju Allah, artinya meninggal. Qala lahu rabbuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa meninggal, kemudian pulang kembali kepada Allah, terus Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalimatnya adalah, "Ya Musa, kaifa wajadtal mauta?" Wahai Nabi Musa, bagaimana kemudian kau mendapatkan yaitu kematian itu? Musa ditakoni, bagaimana kemudian engkau merasakan yaitu kematian? Dijawab nang Musa, wajadtu, aku mendapati, nafsi, yaitu diriku, al-nasfuri, yaitu seperti burung kecil, al-hayyi, yang hidup. Kata beliau, seperti burung kecil yang hidup. Hinna yukla, tatkala burung kecil yang hidup itu digoreng, ngalal makli, di dalam penggorengan, layam muta, dia tidak mati, fayastarihu, kemudian menjadi tenang, walayumji, kemudian dia tidak selamat, summa fayatiru, kemudian dia terbang. Kalimatnya seperti itu. Jawab Nabi Musa, ditakoni bagaimana sakaratul maut, dia akan jawab, seperti burung kecil yang hidup kemudian digoreng di dalam kuali yang panas. Lantas burung kecil itu tidak hidup dan tidak mati, dan kemudian seketika kemudian menjadi tenang. Maklum lah, sampai tenang goreng iwak, pertama yang isyuri iwak lele, kadang-kadang begitu kemudian belum mati, jangan kelepak-lepak. Lantas kemudian setelah itu kalimatnya fayatiru, sing jenenge fayatiru menunjukkan artinya maka kemudian burung kecil itu terbang, maksudnya terlepas ruh daripada badan. Ini menunjukkan tentang gambaran sakaratul maut yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Jenengan kon bayangna karepe kitab ini, bayangna bagaimana kelak akan diakhiri tentang sakaratul maut yang kelak kita akan alami itu. Dan setiap manusia pasti akan mengalami hal yang seperti itu, karena yang namanya kematian itu pasti. Sekalipun kemudian nanti dalam merasakannya akan berbeda-beda.
sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba.